Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Kewarganegaraan 32 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami memilih judul Realita Pelaksanaan Pemilu yang Diharapkan sebagai Wujud Demokrasi Pancasila. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas. Sebenarnya apa sih pemilu itu? Pemilu atau pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat menjalankan kedaulatannya untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, dalam berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara dalam menentukan haluan negara. Di sini sudah terdapat permasalahan pemilu. Apa itu permasalahan pemilu? Permasalahan pemilu adalah hal-hal yang dipersoalkan tentang keadaan pemilu, terutama di Indonesia, yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa dikatakan demikian? Karena pemilu di Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya, yang akan kami bahas berupa permasalahan inti dari pemilu di Indonesia, yaitu pertama ada pelanggaran asas pemilu, dan yang kedua, kurangnya semangat demokrasi, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas untuk poin pertama, yakni pelanggaran asas pemilu. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pemilu haruslah menjunjung asas lubar jurdil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun pada prakteknya masih ditemukan pelanggaran atas asas tersebut, seperti masih adanya tindakan suap-menyuap yang sering dilakukan oleh kandidat pemilu dalam rangka mengumpulkan suara rakyat. Hal tersebut dapat mengakibatkan lahirnya pemimpin yang tamak dan koruptor yang menggerogoti pundi-pundi keuangan daerah, bahkan negara, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Baik, untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Permasalahan pemilu di Indonesia, poin kedua, yaitu kurangnya semangat demokrasi. Pemilu di Indonesia tentunya akan menjadi sehat dan berkualitas apabila masyarakatnya memiliki semangat demokrasi untuk memeriahkan pesta demokrasi. Namun pada kenyataannya, Indonesia memiliki tingkat demokrasi yang cukup rendah, yaitu dengan indeks 6,3 sampai 7,03. Bahkan Indonesia juga memiliki tingkat golput yang sangat tinggi, yaitu 29,1%. Hal ini disebabkan karena ketidakpercayaannya masyarakat terhadap pemerintah atas banyaknya kursi pemerintahan atau kursi elit politik yang diduduki oleh pemain-pemain lain. Pilkada yang mestinya menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat justru menjadi ajang suap-menyuap dan dijadikan sebagai wadah bagi para politikus untuk melakukan transaksi bisnis politik. Selain itu, banyaknya pelanggaran dalam proses kampanye membuat masyarakat semakin hilang kepercayaannya terhadap calon-calon wakil rakyat nantinya. Bahkan, ketidakpercayaan rakyat ini bisa saja merambat ke Bawaslu sebagai pelaksana pemilu karena Bawaslu sendiri telah menyalahi atau melanggar kode etik pemilu yang sudah ada. Selanjutnya yaitu solusi untuk menangani permasalahan pemilu di Indonesia, yaitu yang pertama meningkatkan SOP pada panitia pemilu. Untuk mengurangi tingkat kecurangan pada pemilu, dapat dilakukan upaya preventif dan represif dengan memastikan konsep berjurdil berjalan dengan baik, yaitu dengan cara melakukan identifikasi kerawanan, pendidikan, kerjasama, partisipasi masyarakat, imbauan, dan publikasi, serta adanya pidana kepada pelanggar kode etik pemilu. Baik, untuk solusi selanjutnya adalah berupa tindakan preventif dan represif. Adapun tindakan preventif yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat adalah melakukan identifikasi kerawanan, kerjasama, pendidikan, memberikan imbauan, dan publikasi. Sedangkan tindakan represif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sanksi hukum atau tindak pidana kepada para pelanggar pemilu. Dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Seperti itu. Baik, untuk solusi yang ketiga, yaitu dengan meningkatkan kepercayaan dan semangat demokrasi masyarakat. Cara yang pertama dapat dilakukan dengan sosialisasi pemilu. Dalam rangka meningkatkan kembali semangat demokrasi, dilakukan pembuktian komitmen kandidat politik kepada masyarakat.
Selain mengawasi sikap serta kelakuan para calon, Bawaslu juga perlu memperhatikan setiap informasi yang didapatkan di media sosial maupun secara langsung, yang dilakukan secara berkala dalam upaya untuk menghargai pendapat dan input masyarakat. Selain itu, diperlukan sosialisasi mengenai pemilu agar masyarakat paham akan penyelenggaraan pemilu yang semestinya dan nantinya akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oke, yang terakhir adalah penyebaran informasi pada publik. Di samping itu semua, peran pers dalam menyumbangkan informasi ke hadapan publik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ketika seluruh tahapan itu sudah berhasil diwujud nyatakan, maka selanjutnya tugas oposisi dalam melakukan kritikan terhadap jalannya pemerintah secara lebih leluasa menjadi suatu keharusan yang dijamin oleh pemerintah. Kesimpulan, pemilihan umum yang seharusnya didorong dengan semangat demokrasi yang tinggi dan berlangsung sesuai konsep Luber Jotil, pada kenyataannya belum terlaksana sesuai dengan harapan. Masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga menurunkan semangat demokrasi di Indonesia. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan semangat demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai betapa pentingnya berpartisipasi dalam pemilu kepada masyarakat dan juga kalangan muda. Yang kedua, dengan pembuktian komitmen oleh kandidat politik kepada masyarakat. Dan yang ketiga, dengan melakukan pengecekan informasi secara berkala oleh pemerintah guna menghargai masukan dan juga pendapat dari masyarakat. Demikianlah presentasi dari kami mengenai realita pelaksanaan pemilu yang diharapkan sebagai wujud demokrasi Pancasila. Kami sangat terbuka untuk saran dan juga masukan atas kekurangan dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.